Pemakaman jenazah Bapak Elwande almarhum Minggu 20 Agustus 2023 akan segera kita mulaikan. Sejak 2 hari yang lalu, rumpun keluarga Wande Mosialu harus menghadapi atau mengalami masa duka kita karena meninggalnya suami, ayah, tete, saudara Bapak Elwande almarhum. Kedua, pembacaan riwayat hidup almarhum kepada yang akan membawakan, kami silakan dengan penuh kasih. 2. Landen Wande almarhum dikenal dengan keluarga Wande Mosialu, domisili Kolaka, tempat duka. Yang ketiga, Resinoli Wande dikenal dengan keluarga Larope Wande, keduanya sudah almarhum dan almarhumah. 4. Yusuf Wande dikenal dengan keluarga Wande Sampu, keduanya sudah almarhum dan almarhumah. 5. Jarliance Wande almarhum dikenal dengan keluarga Wande Manopo, istri domisili Manado. 6. M. Ader Wande almarhum dikenal dengan keluarga Wande Mbose, istri domisili Kolaka. 7. Herlien Wande almarhumah dikenal dengan keluarga Sondi Wande, suami domisili Beteleme. 8. Denlis Wande dikenal dengan keluarga Banatau Wande, domisili Tomata. Dari 8 orang bersaudara yang masih hidup, tinggal 2 orang yang kami sebut dalam keluarga yang awal dan akhir, yang sulung dan bungsu. Papa Elwande almarhum menikah dengan seorang gadis asli Bahono dengan Mama Rinu Mosialu pada tanggal 5 September 1963 di Desa Kolaka. Dari hasil perkawinan keluarga Wande Mosialu dikaruniai anak-anak 9 orang sebagai berikut. 1. Agdemies Timbers Wande almarhum meninggal pada usia 11 bulan. Yang kedua, Lis B. Wande dikenal dengan keluarga Toripalu Wande, domisili Poso, dikaruniai anak 3 orang, masing-masing. 1. Yolanda Toripalu Esos MSI, keluarga Rutana Toripalu, anak 1 orang, Gabriel Rutana. Yang kedua, Irene Toripalu, dan yang ketiga, Grace Toripalu. Yang kedua, Yervin M. Wande dikenal keluarga Landegawa Wande, domisili Beteleme, dikaruniai anak 3 orang masing-masing. 1. Irawati Landegawa SHMH, keluarga Landusa Landegawa, anak 1 orang, Rial Landusa. Anak yang kedua, Angreani Landegawa SHMH, keluarga Sumanti Landegawa. Dan yang ketiga, Alvario Landegawa. Yang keempat, Kartini Wande, keluarga Lantu Wande, domisili Poso, dikaruniai anak 3 orang, berturut-turut. 1. Greita Lantu Sarjana Arsitek. Yang kedua, Stefan Lantu Sarjana Teknik. 3. Jordi Lantu. Yang kelima, Ani Wande, keluarga Dungga Wande, domisili Kolaka, anak 2 orang. Rizky Dungga
SE, keluarga Dungga Toding, dan yang kedua Sertu Rizal Adelsep Dungga, keluarga Dungga Guna, anak 2 orang Kania dan Jasen. Yang keenam, Arumpone Wande, keluarga Wande Sakati, domisili Kolaka. 7. Mei Wande, keluarga Marola Wande, domisili Kolaka, anak 2 orang, Alexa Marola dan Alexi Marola. 8. Virat Wande, keluarga Wande Monduale, domisili Kolaka, anak 3 orang, masing-masing Klein Wande, dan mempunyai anak 1 orang, Cleona Wande. Yang kedua Chelsea Wande, dan yang ketiga Chloe Wande. Yang ke-9 Yulmince Wande, keluarga J.O. Wande, domisili Kolaka, anak 3 orang, berturut-turut Ewil J.O., Kevin J.O., yang saat ini sementara pendidikan cabang Polri. Yang ketiga Kavel J.O. 2 orang saudara kandung, 8 orang anak mantu dan cucu Cece, semua ada di sekitar jenazah, kecuali cucu Rizal dan Kevin, cucu mantu Okri, Ben dan Seren yang tidak sempat hadir pada saat ini. Yang kedua, pendidikan. SD tamat tahun 1954, berijazah. SMP tamat tahun 1957, berijazah. Pengabdian dalam masyarakat dan gereja. Kami mohon maaf, kami tidak dapat sebutkan kurun waktunya karena data yang kurang lengkap. Yang pertama sebagai perangkat desa Kolaka, yang kedua sebagai sekretaris Hadat Desa Kolaka, yang ketiga sebagai majelis jemaat Kolaka. Yang keempat, penghargaan. 1. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Depsos Provinsi Sulawesi Tengah tahun 1982. Yang kedua, penghargaan tanda terima kasih dari Menteri Dalam Negeri atas partisipasinya pada pemilu tahun 1982. Yang ketiga, dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya secara aktif menyukseskan golongan karya tahun 1987. Yang keempat, dari Menteri Dalam Negeri atas peran serta pada penyelenggaraan pemilu tahun 1987. Yang kelima, Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7 tingkat 2 Poso tahun 1988. Yang keenam, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 1989. Dan yang ke-8, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Poso mengikuti latihan usaha ekonomi desa tahun 1989. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini sudah jadi berkat. 81 tahun, 17 hari, orang tua, papa tercinta, telah memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi kami keluarga, bagi mama, anak-anak, anak mantu, cucu dan cece, dan seluruh masyarakat dan jemaat Desa Kolaka melalui pekerjaan, pelayanan,
dan talentanya. Papa adalah seorang teladan bagi kami keluarga. Pada hari Jumat 18 Agustus 2023 dengan meninggalkan 2 orang saudara kandung, 1 orang istri, 8 orang anak, 8 orang anak mantu, 19 orang cucu, 5 orang cucu mantu, dan cece 5 orang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Amin. Selamat jalan saudara, suami, papa, tete, dan tuko. Tenang bersama Bapa di sorga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Akan mendengarkan pujian dari Jemaat Gloria Betleme. Melangkah pada acara berikut, yaitu sambutan keluarga. Kepada keluarga disilakan dengan penuh kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Jemaat Elim Kolaka sebagai pemandu acara yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan keluarga dalam ibadah pemakaman orang tua kekasih kami, dan juga kepada keluarga besar Wande Mosialu, Mama tua dan Mama Ade, serta mama dan adik-adik saya yang sudah mempercayakan saya sebagai anak tertua dari almarhum untuk mewakili keluarga menyampaikan sambutan pada saat ini. Kami menyapa kita sekalian selamat sore, salam. Salam. Yang terhormat seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta yang sempat hadir dalam ibadah saat ini, Direktur Rumah Sakit Umum Bungku Utara, mohon maaf kalau salah, Bapak Kepala Desa Kolaka bersama staf, majelis, berkenan dengan meninggalnya saudara, suami, papa, teteh yang kami kasihi. Secara manusia, peristiwa duka yang kami alami saat ini merupakan suatu pergumulan yang sangat berat, karena harus terpisah dengan orang yang dikasihi dan sangat mengasihi kami. Karena sesungguhnya kami masih sangat mengharapkan pendampingan Papa tetap ada di sisi kami untuk bersama-sama melindungi, memberi nasihat dan memberi kasih sayang kepada kami. Dan dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini bersama Mama, dalam kurun waktu mereka berumah tangga 59 tahun 11 bulan. Papa telah berbuat baik dalam keluarganya. Tanggung jawab sebagai suami dan sebagai papa tidak pernah ia abaikan. Walaupun kita ketahui bersama keberadaan papa sebagai seorang petani dan sebagai tukang, dan dalam kesederhanaannya ia telah berhasil
membesarkan, mendidik, dan membiayai kami, anak-anaknya yang berjumlah 8 orang. Sehingga ia telah menghentar kami, masing-masing sudah berumah tangga. Dan dalam pengalaman kami bersama Papa, dia adalah sosok yang sangat sederhana, memberi kasih sayang, dan sangat berjiwa sosial. Bapak Ibu masyarakat dan jemaat Elim Kolaka sungguh tahu bagaimana keberadaan Papa selama ini dalam tugas kesehariannya, dalam pekerjaannya sebagai tukang kayu, yang biasanya seorang yang akan mengambil pekerjaan membangun rumah terlebih dahulu harus bernegosiasi dengan tuan rumah berapa biaya yang akan diberikan sebagai sewa, sebagai tukang. Tapi Papa tidak. Dia kerja dan dia tidak pernah menentukan berapa biaya yang harus ia diberikan kepada dia, dan seberapa apapun besarnya diberikan itu yang dia terima. Dia tidak pernah menuntut. Dan sesuai penyampaian dari Ibu Pendeta Agnes Malajaji yang waktu itu menjadi gembala jemaat Elim Kolaka, bahwa Papa membangun pastori jemaat Elim Kolaka selama 7 bulan yang sedang didiami oleh Ibu Pendeta Leni Tamopandi Sadat ini. Itu adalah bekas tangan Papa dalam membangun pastori tersebut. Seiring berjalannya waktu dalam membesarkan kami anak-anak, ya ini kami curahan hati dulu dalam perjalanan, karena kami tahu kami sangat mengidolakan Papa. Dalam perjalanan waktu ketika kami sudah mulai keluar dari desa Kolaka, tamat SD, Papa mendukung kami untuk berjuang menuntut ilmu. Sampai kami bekerja dan menikah, Papa tidak pernah lepas tangan. Ia tetap hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga memang kami merasakan betapa besar perhatian Papa. Dan di akhir-akhir kehidupannya, pada tahun yang lalu bulan Juli, ketika saya hendak mempersiapkan anak saya untuk menikah, saya datang menjemput Papa di desa Kolaka. Dan seiring waktu, Papa bersama-sama dengan kami, juga dengan Papa Mama Greta, keluarga Lantubandi di Poso. Dan Papa bersama-sama dengan kami 10 bulan. Itu yang pertama dan terakhir Papa bersama dengan kami sekian lama. Yang sebelumnya ya paling 1 minggu, 2 minggu, bahkan hanya beberapa malam minta pulang ke Kolaka. Tapi yang terakhir, saat dia mulai menurun fisiknya, saya dan Mama Greta selalu tanya, apa Papa sudah mau dikasih pulang? Dia bilang tidak. Tetapi oleh kerinduan adik-adik saya di Kolaka, mereka memohon kiranya Papa dapat dihantar ke Kolaka. Dalam keadaan fisik yang lemah, pada bulan Mei 2023, Papa dan Mama Greta mengantar Papa di Kolaka, di rumah ini. Karena adik kekasih kami, Mama Rizky, adalah seorang perawat, jadi dia yang minta supaya dia rawat Papa. Yang sesungguhnya Papa dan Mama ada rumah di bagian atas.
Tetapi oleh kerinduan adik-adik kami yang ada di Kolaka, mereka minta Papa dirawat di sini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami rumpun keluarga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Yang pertama, luput dari kekurangan, kelemahan dan kesalahan, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan, secara sadar atau tidak sadar telah menyinggung hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan dalam kesempatan ini kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kepada kedua saudara kandung Papa yang masih ada, Mama yang ditinggalkan, juga adik-adikku, cucu-cucu dan cece, mari kita melepas kepergian Papa dalam pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan menganugerahkan tempat yang terbaik bagi Papa sesuai dengan janji firman-Nya. Mari kita melanjutkan kehidupan dan pengembaraan kita di dunia ini dengan saling mengasihi sesuai pesan Papa yang terakhir pada adik kekasih kami, Mama Rizky, karena waktu itu dia masih bisa berkomunikasi dengan Papa. Akhirnya dengan iman kami melepas kepergianmu Papa dengan mengucapkan selamat jalan saudara kekasih, suami Papa Teteh yang terkasih, almarhum Bapak Elwande. Sampai kita berjumpa di Yerusalem baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berterima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu yang sudah menyatakan ungkapan kesabaran bersama kami keluarga lewat WA dan SMS. Juga ex-banner yang kami terima sejumlah 21 buah dan krans bunga sebanyak 26 buah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Kami kembali. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara. Silakan duduk. Yaitu berkat usia lanjut atau panjang umur. Tanggal 1 Agustus kemarin boleh berusia 81 tahun. Boleh menjalani kehidupan bersama anak, cucu, dan cece selama kurang lebih 81 tahun. Dan lewat kehidupan bersama inilah
Sesungguhnya janji berkat Tuhan diberikan kepada anak-anak cucu yang dengan setia mengasihi, merawat, dan melayani orang tua kekasih mereka sepanjang sisa hidupnya di tengah-tengah kelemahan tubuh. Berkat kesempatan untuk mengasihi Tete di tengah pergumulan hidup, untuk merawat, untuk melayani, saling bergantian dalam kehidupan kakak beradik merupakan pelayanan yang diperhitungkan Tuhan. Sebab saudara-saudara, ada banyak anak yang tidak dapat, ada banyak anak yang tidak bisa, tidak sempat, bahkan sudah terlambat untuk mengasihi, untuk melayani, untuk merawat, untuk mendampingi, dan untuk membalas kasih sayang orang tua selama mereka hidup. Karena ada orang tua kita yang mungkin sudah terlalu cepat dipanggil Bapa di sorga, atau karena terpisah jauh oleh jarak dan waktu, atau karena kesibukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sidang perkabungan keluarga yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita yang masih memiliki orang tua, supaya kita mempergunakan waktu yang diberikan untuk mengasihi dan merawat mereka. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh anak-anak cucu keluarga Wande Musialu